Ya, baik, kita sudah mulai. Selamat malam Pak Anzar, Pak Ilham, dan Pak Indra. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa melakukan video call conference yang di minggu kedua atau minggu terakhir ini. Dan kita sudah bahas selama minggu kemarin adalah tentang standar kualifikasi hotel bintang. Kualifikasi hotel bintang itu ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Lalu ada juga hotel non bintang dan juga ada hotel syariah. Hotel syariah dibagi menjadi hilal 1 dan hilal 2. Jadi kalau dulu ada istilah menggunakan istilah hotel melati. Hotel melati itu sampai saat ini sudah mulai tidak terdengar. Kenapa? Karena memang standar pariwisata sudah tidak ada. Jadi kalau dulu kenapa ada hotel melati istilah itu? Dulu yang menentukan hotel bintang dan non bintang itu sejarahnya adalah Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, pemilik hotel dan restoran Indonesia. Nah, organisasi PHRI ini kemudian diganti untuk dalam haknya dalam memberikan kualifikasi bintang oleh lembaga mandiri, yaitu lembaga sertifikasi usaha yang ada. Nah, di mana lembaga sertifikasi usaha ini juga yang harus ditunjuk dan disahkan oleh Kementerian Pariwisata. Nah, jadi sampai saat ini semua harus ditentukan dengan sertifikat hotel bintang. Jadi kalau misalnya ada uh, hotel bapak-bapak, misalnya hotel di tempat hotel bapak bekerja sekarang, itu mungkin mengatakan hotel bintang 4 atau bintang 5 atau bintang 3, itu harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat usaha, sertifikat bintang gitu dari LSU. Nah, jadi kalau misalnya kita memang oh katanya hotel bintang 4, kata siapa? Harus ada yang mensahkan, itu lembaga sertifikasi usaha. Nah, kemudian kalau di hotel syariah ternyata hanya dua klasifikasi. Dua klasifikasi itu yaitu hanya hilal 1 dan hilal 2. Nah, hilal 1 yang paling sederhana, hilal 2 yang paling bagusnya. Jadi kalau dibilang kemarin ada soal apakah hotel hilal 2 ini setara dengan hotel berapa, bintang berapa? Katakan sama dengan hotel bintang 4, ya boleh-boleh saja, betul. Jadi hilal 2 itu ada yang setara dengan hotel bintang 4, bahkan mungkin ada yang setara dengan hotel bintang 5. Tapi untuk kategorinya mereka hanya menggunakan dua standar, yaitu hotel hilal 1 dan hilal 2. Nah, salah satu ciri khasnya adalah kalau untuk hotel syariah, dia tempat berwudu di setiap kamar itu memang harus nyaman. Artinya contohnya kerannya itu memang untuk tempat berwudu, ya ada tempat wudhunya gitu ya. Jadi supaya nyaman untuk para tamu itu mengambil wudhunya. Kemudian juga yang paling spesifik juga setiap waktunya azan itu selalu dikumandangkan di hotel tersebut. Nah, itu adalah salah satu syarat yang dinyatakan hotel syariah. Dan hotel syariah menjadi hotel yang untuk pariwisata, untuk keluarga-keluarga menjadi favorit. Kenapa? Karena memang bisa dikatakan bahwa hotel-hotel syariah itu ya dijauhi untuk hal-hal yang kurang baik lah istilahnya, yang bukan keluarga yang mungkin mencoba menginap, itu jarang sekali ada di sana. Jadi yang biasanya yang sudah berkeluarga menginap di sana atau mungkin meeting-meeting saja. Jadi itu sekarang yang makin diminati, dan salah satu contohnya adalah hotel syariah di Bogor, itu juga sudah semakin banyak. Yang pertama kali hotel syariah di Bogor itu adalah Hotel Sahira yang ada di Jalan Paledang di Kota Bogor. Lalu Sahira buka cabang juga itu di Jalan Ahmad Yani, dan juga buka juga cabang lagi di Pakuan, Hotel Sahira Syariah juga. Dan kalau di Pakuan itu malah ada setara dengan hotel non bintang. Jadi seperti Wisma, seperti hotel non bintang lah ya. Itu juga masuk dalam, tapi hilalnya hilal 1. Jadi hilal yang biasa begitu. Nah, ini merupakan perkembangan hotel yang ada saat ini di Indonesia. Kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak yang ada di yang saya sudah bagikan itu merupakan standar-standar yang dibutuhkan oleh hotel berbintang. Contoh kriteria mutlak itu sudah pasti, kriteria mutlak itu kebanyakan hotel harus ada. Contohnya front office-nya harus ada, restorannya harus ada. Tapi besar front office-nya, besar restorannya, jumlah restorannya, nah itu yang berbeda-beda dan memang harus diklasifikasikan. Kalau zaman dulu
untuk klasifikasi hotel bintang itu mereka mengatakan harus bersejumlah kamar sekian baru bisa klasifikasi hotel bintang yang besar. Atau dia harus memiliki lapangan tenis baru bisa dikatakan kategori hotel bintang 4. Tapi zaman dulu, kalau sekarang tidak seperti itu. Selama ada fasilitas olahraga, walaupun tempatnya gym kecil, tapi ada fasilitas olahraga, berarti itu sudah memenuhi persyaratan untuk syarat tidak mutlak yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Contoh ada kolam renang, walaupun kecil. Wah, kolam renangnya ini untuk anak-anak, tapi ada kolam renangnya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai tempat untuk olahraga, seperti itu. Atau misalnya fasilitasnya ada fasilitas kesehatan, bekerja sama dengan dokter. Tapi kalau di beberapa hotel ada yang dokternya, Pak, kami tuh nggak punya dokter di dalam sini. Tapi kalau kita tanya ke front office, ternyata front office punya kerjasama dengan dokter yang bisa dipanggil kapan saja untuk bisa membantu customer atau tamu yang membutuhkan layanan kesehatan seperti itu. Jadi memang ada berbagai macam cara sebenarnya untuk memenuhi persyaratan kriteria mutlak dan kriteria mutlak dari syarat dari hotel bintang dari Kementerian Pariwisata. Baik, sampai di sini saya mau bertanya dulu, boleh sama Pak Ilham deh, begitu Pak Ilham. Bisa diklik itunya Pak, speakernya Pak, supaya saya bisa komunikasi. Boleh. Baik, Pak Ilham, saya mau tanya Pak Ilham, kalau Pak Ilham kerjanya nih hotelnya hotel bintang apa Pak? Bintang berapa tempat Bapak bekerja? Di hotel bintang 4 Pak. Bintang 4, oke. Apakah Pak Ilham sudah pernah melihat ada sertifikat usahanya dari LSU yang menyatakan itu hotel bintang 4? Biasanya sih dipajang di front office Pak, kalau ada. Kurang enggak tapi Pak ya, ada atau enggaknya. Oh iya. Tapi pernah ada sih sertifikat apa gitu ya di front office. Iya. Betul. Jadi memang terkadang kita sebagai karyawan, kadang kita nggak sadar kenapa, karena memang tempatnya di front office. Ya, jadi kita tidak, yang apalagi kadang-kadang kita di belakang, di housekeeping atau di dapur atau di restoran, kita jarang lihat front office-nya. Gitu. Kadang-kadang kita nggak merhatikan bahwa ternyata ada sertifikat yang penting yang menyatakan bahwa hotel bintang 4. Ya, baik. Pak Ilham ada yang mau tanyakan? Yang saya mau tanyakan yang kata Bapak fase 1, fase 2 itu maksudnya gimana Pak ya? Yang untuk hotel syariah? Iya, yang tadi Bapak jelaskan itu saya belum mengerti Pak, yang maksud fase 1, fase 2 itu gimana maksudnya? Oh, bukan fase kali Pak ya, hilal Pak. Jadi kalau hotel syariah, oh iya itu ya ada hilal 1 dan hilal 2. Jadi kalau Bapak lihat dari lampiran Kementerian Pendidikan yang diberikan, hilal 2 itu ada jumlah fasilitas yang berbeda. Begitu dengan hilal 1. Yang jelas hilal 2 itu lebih banyak fasilitas yang diberikan untuk si tamu dibandingkan yang hilal 1. Nanti untuk saya bukakan saja ya. Jadi saya bukakan, kalau untuk yang saya ambil contoh saja, salah satu dari perbedaan hilal 1 dan hilal 2. Jadi standar peraturannya adalah, sebentar ya. Baik. Oke, jadi standar peraturannya itu di lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Contohnya, hotel syariah Hilal 1. Saya akan bukakan tentang standarnya dia yang jumlahnya saja dulu nih. Jumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Hilal 1 itu ada 44 poin. 49 poin yang dibutuhkan oleh hilal 1. Sedangkan untuk hilal 2, dia membutuhkan yaitu sejumlah 74 poin yang harus dipenuhi untuk bisa dikategorikan sebagai hilal 2. Jadi contohnya fasilitas hiburan, itu kalau di hilal 1
Kita lihat hilal 1 itu fasilitas hiburan itu ya cukup dikatakan tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan porno aksi serta tindakan asusila. Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam, baru itu. Sedangkan kalau yang di hilal 2 di dalam fasilitas hiburan dikatakan bahwa ada alunan musik atau lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu. Jadi harus ada. Itu yang harus diciptakan dan harus tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami. Itu untuk hilal 2. Sedangkan hilal 1 itu tidak perlu ada seperti itu. Selama ada lantunan musik sudah yang tidak bertentangan dengan ajaran religi Islam, itu tidak masalah. Begitu. Tapi kalau yang di hilal 2 itu wajib ada yang berlantunkan nuansa Islam. Itu contoh saja, Pak. Begitu perbedaan antara hilal 1 dengan hilal 2. Nah, apakah di Indonesia sudah menerapkan itu? Ya sudah. Tetapi hotelnya di mana? Kita sampai saat ini mungkin harus mencoba mengalaminya, Pak. Artinya kalau kita lihat video-video yang ada yang sudah saya sampaikan, memang ada hotel-hotel hotel-hotel syariah yang sudah menerapkan standar hotel bintang atau hilal 2. Sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata syarat-syaratnya sudah ada. Tapi sesekali-sekali Pak, boleh Pak mencoba menginap di hotel syariah yang ada di dekat sekitar kita itu di Kota Bogor salah satunya. Begitu Pak ya. Itu mungkin penjelasan saya Pak Ilham. Ngerti Pak, ngerti. Baik, terima kasih. Baik Pak Indra atau Pak Anzar ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya mau nanya. Silakan. Saya tanya Pak Anzar dulu ya. Silakan Pak Anzar. Boleh Pak, kalau misalnya sekarang berarti untuk hotel itu jumlah kamar nggak terlalu tidak masuk klasifikasi berarti ya Pak? Untuk tidak masuk, tapi bukan berarti 5 kamar atau 6 kamar sudah dikategorikan hotel. Tapi ada jumlah kamar tertentu, tapi bukan menjadi patokan jumlah kamar adalah hotel bintang 5 gitu misalnya. Dia bisa saja hotel bintang 3 tapi kamarnya banyak. Jadi standarnya yang dilihat, fasilitas yang dilihat. kalau misalnya kamarnya dikit tapi fasilitasnya masuk hotel bintang 4 itu berarti bisa ya Pak? Bisa, betul Pak. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih. Anzar, silakan Pak Indra. Kalau ada pertanyaan, kalau saya nanya nggak apa-apa. Indra nggak ada pertanyaan Pak, cukup Pak. Cukup, kalau gitu saya mau tanya sama Pak Indra. Pak Indra, dari yang Pak Indra dapatkan dari contoh-contoh yang ada, Pak Indra mungkin sudah melihat video yang ada, hotel syariah pertama yang ada di Indonesia itu hotel apa Pak? Yang ada di Indonesia Pak? Ya, hotel syariah pertama kali muncul di Indonesia. Lupa Pak yang di video itu Pak ya? Lupa ya, ya nggak apa-apa. Jadi untuk hotel pertama yang ada di Indonesia, syariah pertama yang ada di Indonesia adalah Hotel Sofyan yang ada di Jakarta. Itu nanti videonya bisa dilihat lagi Pak. Itu adalah hotel syariah pertama di Indonesia dan hotel yang sudah mendapatkan penghargaan dari internasional bahwa hotel ini sudah menerapkan hotel syariah di Indonesia seperti itu. Saya boleh tanya lagi ya Pak ya sama Pak Indra ya? Boleh Pak. Baik, menurut Pak Indra tempat sampah nih, kita bicara tempat sampah. Tempat sampah yang menurut Pak Indra terlihat baik oleh tamu adalah tempat sampah yang seperti apa menurut Pak Indra? Silakan. Yang pastinya bersih Pak untuk tempat sampah. Oke. Di tempat yang mudah ditemukan. Ya. Dan untuk bentuk tempat sampah juga kelihatan bagus atau menarik biar tidak terlihat kalau itu tuh tempat sampah Pak. Oh oke. Jadi misalnya bentuknya seperti apa? Seperti pot kembang gitu misalnya? Mungkin bisa jadi seperti pot kembang, tapi gimana Pak ya? Pokoknya yang tempat yang terlihat aja yang mudah ditemukan oleh tamu juga.
Pak Indra di bagian apa? Mohon maaf di hotelnya? Indra bagian restoran, tapi Bagian service, Pak. restoran ya. Oke, baik, FD service. Kalau Pak Ilham di bagian apa? Kalau boleh tahu, maaf. Diklik dulu, Pak. Ya. Saya bangket, Pak. Di bagian bangket. Baik, kalau Pak Anzar di bagian apa ya? Sama Pak, sama Indra di restoran. Oh, gitu Rangkap ya. bar kita Pak. Baik. Jadi, kalau dari penilaian auditor, yaitu orang yang menilai apakah ini termasuk hotel kategori hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5, salah satunya adalah tempat sampah yang dinilai. Tempat sampah itu semua hotel harus ada terlihat, seperti tadi kata Pak Indra sampaikan, bahwa memang tempat itu harus bagus, terlihat, dan yang nggak kelihatan tempat sampah lebih bagus begitu. Tapi kita tahu bahwa itu adalah tempat sampah. Jadi sebenarnya yang dinilai adalah apakah tempat sampah itu tertutup atau terbuka. Nah, kalau terbuka nilainya yang paling kecil, Pak, nilainya. Itu untuk standar kualifikasi hotel bintang. Kalau ada tempat sampah, kemudian ada tutupnya, itu nilainya lebih tinggi dari yang tidak ada tutupnya. Tapi kalau tutupnya kena tangan, itu nilainya baru tidak maksimal. Tapi kalau misal tutupnya tidak kena tangan, itu nilainya paling tinggi. Begitu. Jadi contohnya tempat sampahnya yang diinjek baru kebuka. Gitu. Itu bisa kategorinya nilainya paling tinggi. Atau misalnya pakai sensor. Deketin si sampahnya, tangannya ada kebuka, terus tempat sampahnya kebuka. Itu juga nilainya paling tinggi. Jadi untuk kriteria kategori hotel bintang, itu ada penilaian-penilaian. Salah satu contohnya juga gini, jumlah restoran. Jumlah restoran pun kalau untuk hotel bintang, dikategorikan hotel bintang 4, dia harus punya restoran itu 2. 1 restoran umum, 1 restoran yang specialty restoran. Apakah Jepang, Korea, Italia, Indonesia, itu terserah. Tapi ada spesial, jadi ada dua tempat makan. Itu minimum. Kalau sampai hotel bintang 5 harus ada 3 tempat makan. Nah, itu yang dilihat. Berarti kalau dengan standar seperti itu, hotel Pak Ilham, Pak Indra sama Pak Anzar sama satu hotel semua ya? Satu hotel ya? Beda, Sama Pak, Ilham. beda. Oh, beda. Tapi semua hotel bintang 4 juga nggak? Kalau Indra sama Anjar itu Pak. Bintang berapa? 2. Bintang 2, oke. Kalau Pak Ilham bintang 4 ya? Baik. Tempat. Bintang 4, baik. Kalau bintang 4, restorannya benar nggak Pak? Ada 2 restoran? Kalau restoran sih, di kita itu cuma ada 1, Pak, kalau restoran. Ada 1, oke, baik. 1 restoran tapi ada nggak kayak kafe atau pub atau bar? Lounge ada, Pak. Lounge ada, ya. Itu Bar juga ada. Nah, itu salah satu tempat yang dikatakan lebih dari 1 tempat menyediakan makanan dan minuman. Seperti itu. Jadi, sudah ada lounge-nya. Kalau di Hotel Bintang 2, apakah ada lounge-nya, Pak? Untuk di saya belum ada, Pak, hanya ada restoran saja dulu. Hanya ada restoran. Nah, itu dia perbedaannya, bahwa memang kalau di Hotel Bintang 4 sama Bintang 2, ini memang nggak ada Bintang 3-nya, tapi Bintang 2 dan Bintang 4 sudah terlihat perbedaannya, bahwa jumlah tempat pelayanan untuk makanan minumannya memang harus lebih banyak di Bintang 4, kalau di Bintang 2 tidak perlu terlalu banyak. Jadi memang ada klasifikasi hotel bintang seperti itu, plus juga nanti berbeda dengan di harganya. Harganya juga nanti akan menentukan. Hotel bintang 4 biasanya range harganya itu sekian sampai sekian. Hotel bintang 2, bintang 3 range-nya sekian sampai sekian. Tapi ada juga yang bilang, Pak, kok itu hotel bintang 4 tapi kok harganya kayak bintang 2 gitu misalnya. Ada seperti itu. Nah, itu mungkin ada promo-promo yang memang adalah strategi marketing dari hotel masing-masing. Itu tidak bisa tidak bisa menjadi tolak ukur sebenarnya, tetapi yang jelas ada publish rate yang memang menjadi patokan. Nah, publish rate inilah yang atau yang harga kamar atau harga makanan dan minuman yang umum, itulah yang ditujukan ditunjukkan kepada para customer di luar sana. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Silakan.
tentang hotel bintang. Paling ini Pak Ya. yang saya tanyakan yang hotel berbintang yang ada kriteria mutlak dan non mutlak. Minta dicontohin Pak yang mutlak itu kayak gimana, terus yang non mutlak itu kayak gimana. Baik, terima kasih. Saya ambilkan contohnya misalnya hotel bintang 2 ya. Saya ambilkan hotel bintang 2. Dan 1. Oke. Baik, bintang 2. Contoh kriteria mutlak ya. Kalau kriteria mutlak itu semua sama, yaitu harus ada front office, harus ada kamarnya, harus front office-nya harus ada ventilasi udara. Ya, artinya ada keluar masuk udara. Apakah itu di dalam ruangan AC berarti harus ada fan atau apa namanya exhaust, atau misalnya pokoknya sirkulasi udara, penerangannya juga harus bagus. Itu kriteria mutlak. Itu yang harus dipenuhi. Harus ada tempat pelayanan makanan dan minuman. Itu kriteria mutlak. Harus ada toilet di area front office. Itu kriteria mutlak. Nah, masalah jumlahnya, banyaknya, besarnya, nah itu beda lagi, kriteria tidak mutlak itu jatuhnya. Begitu. Tapi kriteria mutlaknya adalah harus dipenuhi yang standar-standar hotel untuk pelayanan di tamu. Nah, kita bicara sekarang kriteria tidak mutlaknya seperti apa Pak contohnya? Kriteria mutlak untuk hotel bintang 2 contohnya di sini ada, yaitu kamar mandi tamu dengan lantai yang tidak licin, tersedia kamar mandi dengan kelengkapannya minimal wastafel, kloset, shower, kemudian tersedia sirkulasi udara dan pencahayaan, tersedia saluran pembuangan air, tersedia air panas dan air dingin, tersedia tempat sampah, tersedia perlengkapan mandi tamu, toiletries, tersedia untuk handuk mandi. Ini kamar mandi tamu hotel bintang 2. Sekarang saya akan bacakan standar kriteria tidak mutlak kamar mandi tamu hotel bintang 4 ya. Hotel bintang 4 kita lihat. Jadi untuk hotel bintang 4 ini oke, kamar mandi kamar tamu, kamar tidur tamu. Baik. Tadi dikatakan, wah di sini kalau tadi cuma ada sekitar 8, yang ini ada 1 2 3 ini ada 26 kriteria. Jadi katakan ini, tersedia kamar tidur termasuk kamar mandi. Nah, kamar tidur tamu untuk hotel bintang 4 harus ada kamar suite. Kalau tadi nggak ada. Bintang 2 nggak harus ada kamar suite. Tapi kalau di kamar hotel bintang 4 harus ada kamar suite. Pintu dilengkapi dengan kunci pengaman sama, kamar dilengkapi dengan sistem penghemat energi. Kalau bintang 2 nggak harus ada, tapi kalau ada bagus. Tapi kalau untuk bintang 4 harus ada. Kemudian jendela dilengkapi dengan alat pengaman. Kamar dilengkapi dengan alat pendeteksi asap, smoke detector. Kalau di bintang 2 tadi nggak ada. Nah, kalau di bintang 4 harus ada. Seperti itu. Jadi penilaiannya akan berbeda. Kemudian tersedia tempat tidur beserta perlengkapan, tersedia meja dan kursi kerja, tersedia meja dan kursi duduk, tersedia tempat sampah, tersedia dana alokasi kamar dan petunjuk penyelamat diri. Ada beberapa di hotel bintang 2 itu sudah ada. Contohnya tadi tersedia meja kursi duduk, ada. Kalau saya pernah menginap di hotel Amaris bintang 2, itu memang sudah ada. Walaupun kecil tapi tetap ada, sudah terpenuhi. Terus kemudian juga kamar tidur dengan, nah kalau ada di bintang 4 wajib ada kamar tidur untuk tamu keterbatasan fisik. Nah ini harus ada, jadi contohnya untuk mereka yang mungkin harus pakai kursi roda. Jadi akses masuknya itu harus menggunakan lift misalnya, atau mungkin tangganya itu dia bisa dilewati oleh kursi roda, jadi nggak ada tangga, jadi ada jalan yang ke atas menggunakan jalan yang bagus untuk kursi roda. Atau juga bisa dikatakan kalau misalnya masuk toilet, itu ada yang pegangannya untuk mereka yang pakai kursi roda, jadi pegangannya di pinggir kiri kanan, supaya mereka bisa berpegangan supaya tidak jatuh. Jadi itu adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh hotel bintang 4 dan perbedaan dengan hotel bintang 2. Seperti itu mungkin jawaban saya Pak Ilham. Begitu. Untuk selengkapnya Bapak bisa lihat di dalam lampiran dari modul yang saya sudah berikan di dalam aplikasi lain, Pak. Begitu. Ya, ada lagi yang bertanya? Terima kasih Pak Teo jawabannya. Ilham, terima kasih. Ada lagi yang bertanyakan mungkin Pak Anzar atau Pak Indra?
Cukup, Pak. Cukup ya. Pak Anzar gimana Pak Anzar? Sudah oke ya? Baik. Kebetulan saya ini juga dari orang restoran, saya dari F&B sebelumnya. Jadi memang saya ini dulu terakhir sebagai Food and Beverage Manager di salah satu hotel bintang 4 di Bandung. Lalu saya pindah kerja di kapal pesiar. Begitu. Jadi memang kalau di kapal pesiar saya bukan manajer, saya tetap jadi waiter gitu, jadi pelayan restoran kalau di kapal pesiar. Nah, memang perbedaannya saya lihat antara di Indonesia dengan di Amerika atau di luar negeri atau di kapal pesiar, saya bisa bilang itu adalah standar kebersihan. Jadi saya yakin bila kita di tempat kerja kita menerapkan standar kebersihan yang seperti sekarang kita khawatirkan adalah atau pemerintah juga sudah mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan virus corona. Standar semua hotel bintang pelayanannya pun sudah lebih hati-hati dengan menyiapkan hand sanitizer di mana-mana tempatnya, dan kemudian juga mereka rajin membersihkan setiap handle pintu, bahkan juga tombol-tombol lift itu juga selalu disanitize, dan itu yang harus dijaga oleh para karyawan di Indonesia. Sedangkan sebenarnya di kapal pesiar atau di Amerika sana ternyata memang sudah melakukan itu setiap hari, yang dilakukan seperti itu, hand sanitizer sebelum masuk restoran, terus kemudian juga hand sanitizer pada saat kalau baru datang dari luar kapal atau kalau dari luar hotel lah istilahnya, disediakan hand sanitizer. Jadi dan diarahkan silakan Pak. Jadi kita nggak bisa lewat dengan tanpa hand sanitizer sih. Kita sebagai pelayan mengingatkan silakan Pak hand sanitizer-nya dulu Pak. Silakan Pak dipakai dulu gitu. Oh iya, tangan saya sudah bersih, tapi Pak silakan Pak pakai hand sanitizer sebelum masuk. Begitu. Jadi memang sudah diarahkan. Nah, kita harapan juga memang untuk kita kebersamaan kita bersama-sama menjaga kemungkinan tersebarnya virus corona ini. Ya, saya juga berkewajiban karena saya adalah sebagai pendidik, juga arahan dari Pak Menteri untuk mengingatkan kepada para semua peserta didik, baik itu yang dari TK sampai yang kuliah, semua diingatkan untuk kita tetap mengikuti protokol dalam kebersihan. Salah satunya adalah selalu membersihkan, mencuci tangan. Mencuci tangan itu bapak-bapak coba dipraktekkan. Kalau pada cuci tangan kan kadang-kadang kita habis cuci tangan pakai sabun, udah dibilas, terus kemudian kita tutup si kerannya kan pakai tangan lagi kan. Nah, jadi saran saya adalah yang biasa kami lakukan adalah itu pada saat kita setelah mencuci tangan dengan air sudah dibilas, sudah pakai sabun dan sudah dibilas, kita ambil tisu dulu, kemudian kita keringkan tangan kita tutup, ambil tisu tersebut dipakai untuk menutup si kerannya, baru buang ke tempat sampah, sehingga kita tidak lagi menyentuh si kerannya. Begitu. Nah, ini yang selalu kita lakukan kalau di kampus Sangkuriang, yaitu kita mengingatkan bahwa sebaiknya pada saat kita menutup keran itu menggunakan tisu yang tadi kita habis keringkan, sehingga kita tidak lagi tangan kita tetap bersih dan tidak terkontaminasi oleh si keran dari air tersebut. Begitu. Mungkin kalau saya boleh tahu dari Pak Anzar, kira-kira tindakan apa yang dilakukan hotel dalam rangka menjaga virus corona ini atau menjaga perasaan tamu itu bahwa dia merasa aman, apa yang dilakukan oleh pihak hotel? Silakan Pak Anzar. Dari kami sih Pak udah menyediakan hand sanitizer, masker, sama pengukur suhu tubuh sih Pak. Kalau misalnya ada tamu yang sakit bisa diukur. Kalau misalnya ada suhu yang melebihi 40 kalau nggak salah Pak, itu bisa dirujuk ke rumah sakit dulu. Iya, kalau gitu, 40 Pak. udah ketinggian ya, udah tinggi sekali ya. Iya, ya. Tapi sampai saat ini pernah ada nggak yang di tamu yang ternyata suspek seperti itu, ada nggak, Pak Anzar? Kebetulan di hotel kami belum ada sih, Pak. Belum ada ya, semoga tidak pernah ya. Iya. Baik, kayaknya kalau Pak Anzar sama Pak Indra satu hotel sama-sama ya. Kalau Pak Ilham, boleh saya tahu bagaimana cara pihak hotel untuk mengatasi atau menyikapi virus corona ini? Silakan, Pak. Kalau saya sih sama ya, kayak Pak Anjar tadi bilang. Terus kebersihan juga Pak, kebersihan area yang kelihatan oleh tamu atau
area pantry belakang itu harus bersih, Pak. Iya. Untuk saat ini sih sering bersih-bersih, Pak. Iya ya, sering-sering bersih-bersih ya. Memang terima kasih Pak Ilham. Memang kita harus membiasakan kebiasaan bersih ini di setiap saat. Karena sebenarnya nggak cuma virus corona. Kita itu sudah dikasih tahu bahwa dengan kita tidak menjaga kebersihan area kerja kita, yang namanya virus macam-macam. Ada yang namanya, kalau kita istilahnya mencret-mencret gitu. Orang sering masuk angin gitu. Padahal itu adalah bakteri. Norwalk virus istilah yang kita nanti ada pelajaran Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP, atau food hygiene sanitasi. Itu memang norovirus itu ditakuti sebenarnya, karena kalau sudah kita kena diare, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi memang setiap hotel, mau hotel bintang berapa saja, mau hotel jenis yang hilal atau bukan hilal, itu memang, dan bahkan segala jenis pariwisata, itu memang harus menjalankan saat ini yang namanya kebersihan, dan harapannya tidak hanya karena virus corona saja, tetapi bisa dilakukan terus-menerus untuk menjaga kebersihan, standar kebersihan. Contohnya saja seperti security di hotel yang ada sekarang. Security yang sangat lengkap di hotel, itu yang setahu saya lihat itu hanya di Indonesia sampai saat ini. Kalau saya pergi ke Singapura, kalau saya pergi ke Malaysia, kalau saya pergi ke mana lagi hotel-hotel yang di luar negeri yang saya pernah, ya artinya kalau di Amerika ya, kalau di hotel biasanya ya, kalau kapal pesiar tetap ada security-nya. Hotel Indonesia yang paling lengkap ada security-nya. Karena apa? Pernah terjadi ada bom waktu itu tahun 2000 berapa? 2009 kalau nggak salah tuh. Yang Manchester United mau main ke Indonesia, pernah dengar? Terus kemudian ada bom di Ritz-Carlton dan Marriott. Pernah dengar itu Bapak-bapak? Pernah ya? Jadi memang sejak saat itu semua hotel diperketat dan security-nya sangat banyak. Dan akhirnya sampai saat ini security itu memang menjadi satu syarat utama untuk dapat menjaga kenyamanan dari si tamu tersebut. Itu salah satu persyaratan untuk hotel. Untuk staff security harus ada wajib. Sedangkan kalau di hotel-hotel luar negeri, saya kemarin nginep di Kuala Lumpur, hotelnya hotel biasa saja, itu tidak ada security sama sekali. Dia hanya bagian buka pintu, tutup pintu, housekeeping, doorman, udah cukup gitu. Tidak perlu lagi ada security. Tetapi tentunya tidak apa-apa ada security, berarti menambah lowongan kerja semakin banyak buat masyarakat Indonesia. Baik, kalau begitu. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kayaknya seperti kita sudah bahas semuanya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan Pak Ilham, Pak Anzar, atau Pak Indra. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup, Pak Ilham. Pak Indra gimana? Ya. Masih cukup, Pak. Cukup ya. Pak Anzar gimana, Pak Anzar? Cukup Pak, hari ini masuk semua Pak. Baik. Terima kasih. Jadi Pak Ilham, Pak Indra, sama Pak Anzar, terima kasih untuk keaktifan Bapak-Bapak dalam video call pada malam hari ini. Semoga video call kita ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman yang tidak bisa ikut dalam video call pada kali ini. Dan besok saya akan bagikan atau share tentang General Hotel Knowledge Test atau Final Test atau ujian akhir studinya. Semoga Bapak-Bapak bisa menyiapkan waktunya untuk mengerjakan. Dikasih waktu 1 hari Bapak-Bapak untuk mengerjakan itu, nanti linknya saya berikan. Dikerjakannya setelah dibuka 90 menit. Tidak bisa diulang. Jadi tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Bapak-bapak bisa baca dulu sebelum memulai ujiannya. Baca dulu materi yang sudah diberikan, karena nggak akan keluar dari apa materi yang sudah diberikan melalui aplikasi lain. Baik, kalau begitu Pak Ilham, Pak Indra, Pak Anzar, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Sampai kita bertemu lagi. Semoga ilmu diberikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sukses buat Pak Anzar, Pak Ilham, dan Pak Indra. Sukses di tempat kerjanya. Terima kasih Pak. Istirahat, selamat malam. Terima kasih, Pak. Nah,